Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 99. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-99. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Artax Luna dari Bombay Bicycle Club, ada request dari Simon Chisme Queen dengan Bicycle Race, ada request dari Hana90 Tabola Ballet, dari Silet Open Up Jackson Seran, serta Juan Reza dan Diva Aurel. Sebenarnya ini pertama kali aku dengar Tabola Ballet. Terus tadi aku ngobrol di belakang ngomong kayak begini, ternyata si Raven bisa baca aku bilang Hajima. How do you know? Kucingku yang ini, yang dari tadi di depan, yang tadi kelihatan di pas break itu somehow lama lagi manja-manja. Tadi suka gigi-gigi tangan. Gak tahu kenapa. Gak tahu kenapa kak. Yalah, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga. Masih bincang-bincang dari tamu kita pada malam hari ini, Bazelard, dengan tema trivia of Geser serta closing mark. Gak itu intel udah? Ya boleh. Jangan lupa minum Mbak. Baba tadi kan lagi makan ya, kalau nggak salah lagi sambil ngemil katanya kak. Iya betul. Bahasa wajahku gampang kebaca Mbah. Mulutku juga mungkin kayaknya gampang kebaca ya untuk di apa sih, lip reading. Ya kan? Soalnya aku kayaknya kalau ngomong tuh jelas lagi ngomong apa. Kayaknya kalau misalnya meskipun lagi mirip begitu. Kita lanjut kalau begitu, Bah, ke segmen ketiga. Apalagi muka dia jelas sekali, nggak bisa dikoruptor. Enggak. Enggak, anaknya susah, Kak. Untuk yang namanya kayak pura-pura berdusta itu susah, Kak. Jadi, ya begitulah ya. Kita lanjut kalau begitu, Bah, di segmen ketiga. Baba akan redeem channel point. Nanti trivia akan kita mulai 1-5 terlebih dahulu, biar nanti muncul pertanyaan secara random. Begitu, Bah. Ya Allah. Oke. Dah Bang, tidurlah Bang. Istirahat. Seharian masa tidak capek-capek? Heran. Kita lanjut kalau begitu, Bah. Masuk ke pertanyaan pertama trivia. Sebentar ya. Boleh. Request. Silakan Bah di-redeem. Pertanyaan pertama, name 3 game genre that are not your forte at all. Baba kan juga kayaknya banyak main game kayak aku ya. Kalau misalnya ada game yang tidak disukai nggak? Kalau aku kan kayak Souls-like kayak dari FromSoft, aku nggak ada yang cocok tuh sampai sekarang. Aku ada beberapa yang nggak cocok harusnya ya. Apa tuh? 4X aku nggak suka. Why? Kompleks sekali kah? Terlalu apa ya? Pusing. Repot. Iya. Oh, banyak terlalu micromanaging. Iya betul. Paham. Terus game-game kayak simulator. Why? Apa ya? Train Sim Apaan? Train Sim World. Atau enggak kayak Train Sim ini simulasi bikin kereta api gitu? enggak, masinis. Bukan bikin kereta, Mas. Jadi masinis. Iya. Oh, kenapa tidak cocok? Ribet. Why? Bukan jadi masinis tinggal masuk ngecek terus masuk ke dalam jalan kan kereta? Enggak, aku tadi main kayak apa ini nggak jelas, aku uninstall lagi jadinya. Oh, oke. Tapi kalau yang simulator kayak yang sekarang lagi menjamur, misalnya kamu buka toko, stok barang. Nah, itu juga sama, itu juga kayak game-game gitu doang maksudnya kan? Itu masih oke. Ya oke sih. Oke. Ya kucingku lagi ngarah ke situ Kak, tapi bukan ngeliatin Baba ya. Satu lagi apa tuh? Satu lagi mungkin, bentar aku lihat genre game apa aja sih? Banyak Kak.
Tapi selaku orang yang suka marah-marah sembari saya main game puzzle dan saya itu lambat di puzzle dan Anda suka gregetan, apakah Anda sangat suka game puzzle? Nggak suka, cuman kayak biasa aja sih, nggak yang benci juga sebenarnya. Soalnya kalau misalnya ngeliatin aku kan kadang-kadang aku lambat kali ya. Itu loh Mas Adli, itu loh. Aku bisa denger Kak nadanya. Tapi aku kadang-kadang agak lambat. Kayak tadi pagi itu kan aku tidak menangkap ya. Yang mana ini? Tadi pagi main apa ya Mas Ali? Tadi pagi aku main Amazon. Kemudian beberapa orang bilang, lihat kayaknya. Enggak apa-apa, mungkin kalau Baba lihat mungkin Baba bakal marah-marah juga. Soalnya aku kayak agak lambat gitu mikirnya, apa ini maksudnya clue ini gitu loh. Oh. Satu lagi mungkin semacam Harvest Moon gitu ya? Why? Stardew nggak suka juga? Enggak. Why? Aku nggak pernah main Harvest Moon. Kenapa tuh? Nggak suka. Tidak suka dengan pace-nya yang pelan, atau memang tidak suka dengan game? Karena apa? Pokoknya dari dulu nggak pernah itu, jadi kayak mungkin nggak suka juga jadinya. Gitu. Aku tidak tahu. Coral Island juga berarti nggak suka kayak begitu? Nggak pernah main. Oh oke. Tidak super para petani farming. Kayaknya nggak cocok. Yang kayak gacha-gacha kemarin Uma Musume? Enggak, Uma juga. Aku cuma main berapa hari, aku udah nggak pernah main lagi sekarang. Oke. Kenapa tidak suka kira-kira? Yang mana? Kan Uma? ya kan gamenya gratis, gacha dan kayak masih oke gitu loh. Enggak, menurutku sih. Game-game FOMO, nah itu dah. Kita balik ke atas Kak, ada komentar tadi dari Didi, Jigsaw the best. Apakah suka puzzle yang menyusun-nyusun jigsaw begitu ya? Wah, itu sih game nyusahin deh. Why? Kenapa lagi? Itu maksnya bisa sampai ribuan piece Mas, puzzle ya. Iya benar sih, nggak salah Kak. Iya. Tapi kan jigsaw cuma nyusun-nyusun doang. Iya, dari satu gambar jadi ribuan piece. Memang nyusun doang. Tapi kalau misalnya masih seratusan, kalau misal kuantitinya, oke. Tapi kalau kuantitasnya, kalau kuantitasnya masih, males. Wah, skip. Aku langsung quit game. Kalau bisa refund, aku refund. Oke, paham. Kita lanjut kalau begitu Kak, di kecaan FOMO game. Mending turu ya daripada pusing-pusing gitu ya. Betul. Kita lanjut kalau begitu, masuk ke trivia selanjutnya Kak. Silakan di-redeem trivia kedua. Kenapa ya kucing ini? Describe yourself in 3 words. Oh my god. Damn. Apa ya? Aku pun bingung. Susah ya bertanya. Menurut lumayan. Ya coba sebutkan Kak. Me find shit. Bukan Kak, bukan ini. Pede kali. Bukan. Di TikTok lagi banyak Kak. Apa ya? Describe yourself in 3 words. Wah, bingung sumpah. Kenapa tuh? Aku gak pernah mendeskripsi diri sendiri, soalnya kayak gak pernah lihat aku kayak orang kayak gini gitu. Selama ini kayak tidak pernah, tapi sebenarnya selama ini tidak pernah kayak berpikir kira-kira, oh aku sebenarnya orang ini kayak gini gitu. Gak pernah gitu kan? Sih nih, nggak pernah aku kali. Suaranya hilang. Kalau ada nggak? Ada kan? Suaranya hilang. Kupikir, barusan suaranya hilang sekalimat. Enggak, memang tadi nggak ngomong apa-apa juga sih. Mungkin lebih ke kalau 1, aku bisa kayak kalau 1. Kalau 3 boleh. Bisa 3 sih. Apa tuh? Mad, chaotic. Satu lagi? Satu lagi apa ya? I don't know. Belum kepikiran satu lagi apa. Oke, ini chaotic. Iya, ini chaotic. Kamu sebenarnya nggak terlalu suka dengan terjadwal begitu kah? Memang nggak terjadwal kan aku. Iya betul.
Tapi kalau misalnya ada jadwal, apakah lebih memilih yang terjadwal, tersusun dengan rapi, atau secukup kayak yang Ini penting langsung maju? Streaming dah. Enggak, apa saja? In general. Kalau in general aku lebih mending mendadak malah. Kalau misalnya ada yang terjadwal, lebih memilih yang mendadak begitu kah? Kalau terjadwalnya memang harus jam segini baru oke. Kalau memang bebas ya mending ngedadak aja kemana-kemananya. Oke, seandainya dalam sistem antrian, kalau misalnya bisa dikasih estimasi waktu menunggu, apakah lebih memilih untuk langsung datang kapan saja menunggu lama-lama, atau lebih baik disebutkan nanti 10 menit lagi datang aja ke sini daripada nanti nunggu 2 jam 3 jam? Tergantung jarak antara aku ke tempat nunggunya. Oke. Kalau jauh, aku mending datang pagian. Tapi kalau misalnya bisa cepat, mending cepat gitu. Kalau cepat ya mending nanti pulang dulu aja, baru sebelum kita datang gitu maksudnya kan. Iya, mending gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan ketiga, silakan Mbak. Are you a night owl or a morning person? Ini jawabannya aku tahu. Nah ini udah jelas aja. Nggak usah dijelasin. Tapi jawabannya night owl begitu kan ya? Pasti iya. Kenapa pilih malam, Mbak? Karena dipaksa kali ya. Dipaksa dengan keadaan begitu kan? Iya betul. Kalau misalnya pagi sampai siang kenapa tuh? Ada yang ribut dan aktivitas begitu kan? Jadi tidak sekondusif malam? Enggak juga sih. Sebenarnya malam lebih ini ya, karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol gitu-gitu atau nggak sih? Sebenarnya malam lebih susah menurutku. Kenapa? Kalau malam kan lebih hening begitu ya. Kalau aku pribadi sendiri aku night owl gara-gara malam lebih hening. Nggak bisa aku kalau kayak gawe gitu kalau sepi nggak enak aja gitu vibes-nya. Makanya aku selalu cari white noise. Kalau misalnya malam-malam sepi gitu, ada bawaan lebih mudah kengantuk begitu ya. Betul ya. Oh, tapi karena harus di malam, jadi harus di malam ya, gitu. Harus jadi night owl ya. Iya. Oke. Tak ada komentar dari Didi, Bah. Tapi kalau boleh milih, lo pilih shift apa, Bah? Ah iya, kalau misalnya Bapak bisa pilih, Bapak mau pilih apa? Pagi, sore siang? Sore malam. Why? Kenapa bukan pagi atau siang? Jam tidurnya masih lebih benar. Masih dapat jam istirahat, jam bermain pun masih dapat. Kalau shift jam malam, nggak ada teman main ya, Mas. Oh ya, karena orang-orang biasanya kan aktifnya pagi sampai siang, sampai sore gitu ya. Sore ke malam biasanya kan aktivitasnya kan. Iya betul. Pulang kerja gitu kan. Nah aku nggak bisa. Yang lain main aku tidur. Betul. Nah itu. Oke. Sebentar, sebelum masuk ke trivia keempat mau tanya sesuatu. Boleh. Sebenarnya kan teman-temanmu yang sering main bareng ini kan mereka juga aktifnya di malam ya, dari sore sampai malam atau kadang sampai pagi. Apakah bertemu dengan mereka-mereka yang gara-gara streaming ini kan mungkin nggak pernah ketemu sebelumnya di IRL ya, tapi ketemu gara-gara streaming dan sampai sekarang mungkin masih bisa dibilang dekat gitu. Apakah bersyukur ya bertemu dengan orang-orang seperti ini? Oh jelas 1000%. Karena dengan bertemu dengan orang-orang ini jadinya kayak ada yang menemani di malam-malam yang sepi begitu. Enggak cuman itu doang sih. Terus? Lebih kayak ke ada topik obrolan baru atau apa. Gitu sih. Oke. Tapi dengan beberapa pertemanan yang dekat beberapa tahun terakhir ini kan semuanya bertemu dari streaming kan ya? Iya betul. Atau ada yang pernah ketemu di IRL kemudian ketemu lagi di stream? Nggak ada. Karena aku nggak pernah cerita juga. Oke. Ada topik gibah ya kata Didi. 100. Boleh. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia keempat. Sebentar, sebelum masuk ke trivia keempat ada komentar dari Didi. Gue ketemu lo dulu. Kamu pernah ketemu Didi duluan sebelum ketemu di stream? Kayaknya pernah ketemu di stream, cuma nggak ngobrol sih, jadi cuman lihat doang kayaknya. Oh, di IRL? Nggak di stream. Oh, I see.
Tapi aku ini maksud Didi, kayaknya kamu tuh sama Didi pernah ketemu di IRL. Emang pernah? Iya. Sering. Iya. Maksudku tuh sebelum nge-stream kemudian ketemu Didi. Oh, enggak pernah. Berarti emang benar-benar pas lagi begitu. Tapi kenalnya IRL dulu. Iya, nggak ketemu sama IRL dulu sama Didi. Sebenarnya dulu pernah ngeliat tapi nggak pernah say hi gitu di chatnya dia. Kayak cuman ikut trade terus aku close lagi tabnya gitu. Bukan. Maksudku tuh kamu ketemu Didi di IRL. Sebelum lebih pernah dulu kenal ketemu sama dia gitu daripada ketemu di stream. Iya betul. Iya. Ya benar di stream tuh aku pernah lihat dia. Kan dia mikir angkap. Hah? Nggak nangkep kah? Maksudnya kamu teh dulu ketemu sebelum IRL gitu loh, ketemu sama si Didi. Misalnya aku ketemu Didi, kamu ketemu Didi 2020, tapi nanti di IRL ketemu lagi sama Didi 2023. Di stream ketemu lagi 2023 gitu loh. Nggak pernah kah? Atau emang Didi ketemunya pas lagi di stream, abis di stream? Hah? Nggak ngerti aku. Jangan-jangan sama Didi juga salah tangkap. Ya wes, kita lanjut kalau begitu. Skip. Boleh. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan trivia keempat. What is the longest duration you've streamed for? Bapak paling panjang seberapa lama? Nonton kemarin kayaknya. Itu termasuk tidur nggak dihitungnya? Apa gimana? Apa yang penting durasi yang tercatat di Twitch? Kalau durasi tercatatnya 48 jam harusnya. Ini nggak mati-mati PC kah? Enggak. Aman. Nggak meledak. Iya. Tapi itu termasuk tidur. Iya itu termasuk tidur. Yang 48 jam aku melek kayak besoknya masuk RS kayaknya aku IGD langsung. Kalau misalnya tanpa tidur berapa lama kah paling lama? Paling 14 paling nonstop. Waktu itu kayak lost aku pernah sampai 14 kayak apa? 14 atau 13 itu aku lupa deh. Oke. Tapi sejak 14 itu belum ada yang lebih dari 14. Aku kan basically 14 tuh kayak makanan sehari-hari ya. Gak ada. Oke. Ada komentar kak, PC nyala 48 jam aja kamu udah khawatir, udah diketawain nanti sama kulkas. Ya nggak salah. Tapi ya nggak betul juga. Cuma agak penasaran aja. Soalnya kan orang-orang kan biasanya kayak sering bilang gitu ya. Kalau misalnya nge-sim lama-lama nggak takut PC-nya rusak kenapa-kenapa gitu loh. Kan beda ya komponennya. Kita lanjut kalau begitu kak trivia kelima. Silakan. Apa nih? Can you ride a motorcycle? Bisa kah? Bisa tapi pernah jatuh. Nggak apa-apa. Jatuh tuh kan wajar ya. Iya, terus nggak pernah nyetir lagi. Kenapa tuh? Trauma kah? Iya. Atau takut kah? Iya. Ini terus udah lama. Udah lama. Waktu terus? SMA. Oh, berarti kira-kira 10-an tahun lebih kalau begitu. Iya, betul. Oh, kenapa tidak memberanikan diri untuk bawa motor lagi? Nggak pengen aja, nggak mau lagi maksudnya. Terus kalau misalnya disuruh bonceng teman juga nggak mau? Nggak, suruh pesan Gojek aja. Oh. Sampai luka-luka kah? Waktu SMA nggak begitu parah, cuman kayak nggak mau aja jadinya. Terus naik Gojek pun sama sih, pernah jatuh karena Gojek juga, tabrakan. Why? Iya, jadi kayak dia lagi stopan gitu di perempatan. Motorku tuh begitu ijo, driver langsung ngebut gitu dia. Terus ternyata di depan tuh ada motor bawa karung, si stang itu nyangkut di karungnya gitu loh. Jadi nyangkut, jatuh, lututku kena jadinya. Kalau yang kayak begitu langsung dapat asuransi kah? Tidak kah? Gak ada. Kan soalnya kalau misalnya Kan kecelakaan pakai Gojek kan bisa asuransi. Iya, tapi aku nggak ada sih. Oke. Ada komentar dari Didi kak, kayaknya masalahnya di lo deh kata Didi. Lu masalahnya kocak. Kayak kecelakaan Gojek itu jarang banget gak sih? Sebenarnya aku iya kak. Jujur aku kayak pakai Gojek sejak 2018 sampai sekarang tuh kayak belum pernah ketemu momen dimana aku kecelakaan sama Gojek. Sampai sekarang. Jadi bener-bener kayak langka sekali. Iya betul. Betul.
Oke. Tadi aku pikir kamu kejungkang ke belakang gitu loh, ternyata tidak. Oke. Enggak. Kita lanjut kalau begitu, Bah. Sudah 5, apakah mau tambah lagi trivia atau cukup? Bebas, boleh. Boleh, mau tambah berapa tuh? 5 kali. Boleh. Ada komentar, Kak, lo dan motor gak jauh udah bertiba, kata Didi. Harus naik private plane. Oke. Let's go. Kita lanjut, Kak, trivia ke-6, silakan, Kak. Name 3 qualities you think make someone a bad friend. Apa tuh, Bang? Selaku orang yang sudah banyak berkutat dengan drama-drama, Bang. Gibah. Banyak diomongin orang. 1. Hah, bukannya tapi kalau misalnya orangnya ternyata baik tapi banyak diomongin gimana tuh? Ya kan, kalau diomong berarti kan kita udah dengar banyak cerita dong, terus kita bisa nilai dia yang mana nih gitu kan. Tapi kalau misalnya orang itu diomongin tapi itu ternyata cuma rumor jelek doang dan ternyata aslinya nggak gitu? Kan berarti kalau ngomongin berarti kan nggak cuma 1 orang doang, pasti kan ada banyak yang ngomongin. Oh, I see. Jadi kalau misalnya ada yang kayak ngomongin dari beberapa pihak dulu. Ya, misalnya aku, tapi orang-orang lain belum pernah kenal sama aku, tapi orang yang ngasih testimoni kalau si Adli itu jelek perilaku tuh ada banyak gitu ya. Oh, oke. Yang kedua? Tukang bohong. Oh ya, oke. Di titik atau garis mana yang namanya bohong tuh masih oke di Baba? Kalau buat kebaikan sendiri sih oke lah ya. Tapi misalnya ketahuan gitu loh. Ya udah. Kalau misalnya cuma kayak apa sih? Kayak untuk ngeprank gitu, apakah Baba juga tidak suka? Ngapain ya udah nggak apa-apa. Oh, kalau dicandai bohong-bohongan juga tidak suka? Biasa aja sebenarnya, cuman yang lebih parahnya lagi kan kalau sampai dengar cerita itu dari orang lain itu kan. Kalau itu tuh nggak benar maksudnya. Oh, itu berarti kan udah parah banget kan. Oh, I see. Satu lagi, Kak? Satu lagi, minjem nggak dibalikin. Oh, oke. Seandainya pinjem tapi ngebalikinnya lama? Asal dia sesuai sama yang dia janjiin nggak apa-apa sih. Oke. Kayak dia bilang misalkan nanti ya misalnya pinjam barang misalnya. Nanti deh akhir bulan gitu kan. Atau enggak nanti deh tanggal 17 baru bisa balikin. Ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau lewat tanggal segitu tapi itu berarti kan nggak sesuai sama yang dia bilang dengan keluar dari mulut dia sendiri gitu kan. Oke. Gitu. Didi kok kayaknya histeris sekali ya. Didi responnya sangat-sangat gas kan, Kak. Ini kamu kalau misalnya aku minjam duit sama Baba. Abis itu aku janji bakal balikin misalnya tanggal 10, 4 hari lagi gitu, Kak. Tapi ternyata aku kayak nggak ngasih tahu, ternyata tanggal 10 masih belum dibalikin, tanggal 12 masih belum dibalikin, 17 juga masih belum dibalikin. Apakah Baba akan kontak follow up langsung ke orangnya atau cuma diem-diem aja ditunggu sampai nanti dibalikin sendiri? Aku bisa nagih di akhir bulan. Oh, I see. Oke. Seandainya kemarin, tidak kayak gitu ya sama kan. Yang kemarin aku bilang yang tentang Jokian itu kan ada juga yang kayak gitu kan. Sama kayak gitu. Aku tagihnya juga di akhir bulan kan, walaupun dia janjinya di tengah-tengah. Seandainya tetap tidak bisa dilunasi, apakah Baba akan follow up lagi atau diikhlaskan saja? Enggak, aku nggak pernah. Ikhlasnya aku selalu kejar anjir. Maksudnya selalu dikejar kan maksudnya? Iya. Oke. Nggak ada yang pernah sampai misalnya minjam duit kemudian Baba di titik adalah udah capek aku biar lagi. Gitu kalau kan? nominal menurut gue receh nggak apa-apa deh, kayak cuma 10.000, 7.000 nggak apa-apa, ambil aja. Oke. Kalau nominal udah ratusan kan udah lumayan menurut gue ya. Oh. Sementara aku juga kan sehari dapat juga kan masih ratusan jatuhnya, belum. Kalau sehari aku udah jutaan sih aku bodo amat gitu kan. Gitu. Oke. Kalau 25.000 gimana, Bah, kata Didi? Lu mau beli Famima ke Didi? Famima? Apa itu Famima? Kopi Family Mart. Baik.
Ada komentar dari Hana, Kak pinjam 3.000 dong Mbah, tapi tiap hari selama setahun. 3.000 kali setahun berapa tuh? 300, 9 juta. 365. 9-10 juta. Oke. 15.000 gimana? Lumayan buat les chicken famima. Ya boleh aja, tapi masih tiap hari lo makan begituan. Ya kan gak apa-apa ya, kan masih protein ya. Ada komentar tapi di kan atas ada yang lebih murah. Apa tuh? Indomie. Ya Allah. Ada komentar Kak di atas, hidupku kembang kempis kata Didi. Ada yang merasa tersindir kah ini? Yang kesindir gak tahu kemana. Di stream sponsor by Family Mart gitu ya. Di atas ada komentar lagi Kak, teman yang mana nih Ba, kata Didi dengan caps lock-nya. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari Didi. Didi menanyakan dengan caps lock, apakah pernah bertemu dengan bad friend yang kamu sebutkan barusan? Jawabannya Kak? Pernah. Makanya aku bisa cerita. Oke. Ini satu, banyak. Dua. Dua ini tidak berhubungan lagi atau cukup? Udah enggak. Dulu ya. Ada komentar dulu, sering ya kata Gindel. Kamu sering dapat yang kasus begini kah? Sebenarnya dia karena tahu aku lagi banyak duit jadi dia minjem gitu. Oh, oke. Tapi seandainya dia tuh mungkin tidak tahu kalau kamu lagi banyak duit, mungkin nggak akan sampai detik dia bisa minjem. Tetap nanya dulu pasti, menurutku ya. Oke. Gitu. Kamu di titik mana mau ada apa ya? Tergerak hati untuk yakin mau menjauhkan duit ke seseorang? Nggak tahu sih, kayak feeling aja kayak dia bisa balikin cepat gitu. Oke. Tapi kalau misal sampai beberapa kali tertipu dalam tanda kutip seperti ini, dibiarkan saja atau dijadikan pelajaran saya untuk masa depan? Kebetulan nggak pernah sih. Tapi itu juga dan pernah kayak dia mau sempat nyari kesempatan gitu, teman aku ingat gitu, jadi dia nggak jadi nagih lagi. Oh, oke. Kita lanjutkan kalau begitu Kak. Boleh. Pertanyaan selanjutnya trivia. Silakan Pak Didi. Sebentar ya, masuk ke pertanyaan dari viewer sebentar Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Zep menanyakan, kan udah ketemu orang yang red flag nih yang di pertanyaan sebelumnya tadi. Kepikiran gak mau move on atau maafkan orang red flag macam tuh? Atau keputusan apa setelah kamu menemukan orang red flag kayak gitu? Oh. Kalau sebelumnya temenan ya, aku udah gak pernah hubungan lagi sih sama orang tersebut, 2 orang itu tuh. Jadi benar-benar aku hilangin semua. Kayak sebelumnya dia moderator aku cabut, pokoknya semua aku cabut aja pokoknya. Aku nggak mau hubungan lagi sama dia, kayak putus, cut off gitu ya? Iya, cut off aja langsung. Aku sih gitu ya. Tapi seandainya di masa depan dia kembali dan meminta maaf, apakah akan dimaafkan atau cukup kayak menerima kemudian langsung move on ke hidup masing-masing lagi? Maafin tapi nggak melupakan. Oh, I see. Oke. Semacam kaca yang sudah retak tapi tidak bisa kembali untuk dilem lagi begitu ya? Ya percuma kan, buat apa? Oke. Oke Bang. Kita lanjut kalau begitu Kak. Boleh. Pertanyaan trivia ke-7. Name your 3 favorite channel on Twitch. Cie. Adli HM. Pandai kali. Kenapa channel Adli HM? Dulu nggak dulu sih, maksudnya semenjak aku dapat shift malam ini aku selalu kayak bisa nggak ya mulai kerjanya tiap hari Senin jam 11 malam daripada instead of hari Minggu udah standby udah nungguin kerja gitu maksudnya. Kenapa tuh? Biar bisa tiap kerja tuh aku nontonin Mas Adli dulu maksudnya, sambil nonton. Kenapa Karena tuh? kalau aku kerja hari Senin baru nonton Mas Adli kan hari Selasa kan. Senin. Kerja di hari Selasa ya maksudnya. Jadi betul. Minggu ke Senin aku nggak nonton siapa-siapa kan, aku nggak ada tontonan gitu, tau gak sih? Oke. Itu salah satunya.
Kenapa orang-orang bilang manggokil ADHM? Malu kak, ini malu kak. Kayak tersibuk-sibuk malu. Yang kedua siapa tuh? Yang aku tonton bener-bener aku tonton gitu ya maksudnya. Bebas. Atau gimana? Oh bebas. Yang kedua sering aku tonton dulu sih ada Nana, Velarina Nana tuh aku nontonin dia. Oh, dengan bukan hiatus sih, dengan berhentinya Nana nge-stream apakah termasuk orang yang terpukul? Jujur iya, kayak aduh kenapa sih gitu kan. Ya lumayan lah. Karena aku penonton lama juga dia kan, aku dari sebelum kerja di sini aku udah nontonin dia. Malah aku satu gara-gara dia. Oh, jadi dia kayak berarti apakah gitu loh. Apakah Nana orang-orang yang pertama-tama dia tonton di Twitch kalau begitu? Iya betul. Gitu. Oke. Yang ketiga? Gwendal sih. Kenapa tuh? Dia dulu aku sering nontonin dia waktu main Lake. Lake itu League of Legends? Enggak, Lake tuh yang nganterin surat itu naik mobil. Oh, I see. Nah, dia dulu main itu terus dia mainnya kayak agak cacat itu, terus kayak seneng aja nontonin nabrakin mobilnya ke tiang listrik lah, ke tiang lampu gitu kayak. Sama dia sering dulu jualan apa? Sticky bisnis ya, jualan stiker gitu yang bisa integration ke Twitch. Nah, dia main gitu dulu. Betul. Nah, begitu. Oke, ini Lake itu agak cacat karena dia suka nabrak-nabrakin gitu kan? Iya, jadi aku kayak nyetirnya nggak bisa lo gitu kan. Sebentar ya. Boleh. Kenapa tuh? Kucingku, tapi yang besar, endus-endus di sudut. Aku nggak tahu kenapa sudut kak. Nyari tempat ini kali dia. Yang gede. Nyari tempat buat lahiran kali. Apa hamil tidak pun? Oh. Yang hamil ini kak di depan. Aku kelihatan ya mungkin. Ntar ya. Ini kak lagi tidur. Yang tadi itu yang gede kak di belakang, tapi di stream gak kelihatan. Baba mungkin kelihatan di Discord kak. Lihat. Tapi udah keluar. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada beberapa pertanyaan dari viewer ini. Ini mumpung sudah hampir habis, kayaknya dibabas dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam dari viewer kak. Kita mulai dari pertanyaan pertama kak, dari Klitopho menanyakan, bagaimana kabarnya, kata Klitopho. Baik. Udah habis itu aja. Udah. Nggak pakai basa-basi, Mas Klit gimana kayak gitu kak? Enggak, dia baru dapat PC baru, banyak tanya emang. Hah, iya kak? Kan dia udah gacor tuh downloadan. Oke. Iya, dah. Terus sudah upgrade ke PC baru kalau begitu? Nggak tahu, belum datang kayak parts-partsnya. Oh, oke. Kita lanjut kak kalau begitu. Pertanyaan dari Nomia. Mie goreng tanpa bumbu atau siomay tanpa sos? Siomay tanpa bumbu kacang. Kenapa tuh? Kalau mie goreng tanpa bumbu hambar kali kayak makan nasi doang begitu kan? Tapi nggak pakai lauk. Bumbu mana enak? Iya sih. Kalau siomay tanpa saus, masih ada asin dan segala macam ya. Iya betul. Paham. Ada komentar aku sih kak. Pasti pilih siomay ya. Iya betul. Masih ada mungkin dari rasa makanan ya dibandingkan mie tanpa bumbu ya. Iya betul. Oke. Ada komentar dari Didi kak, lo nggak asik gua, kata Didi. Sorry deh, gua nggak asik. Langsung nerimo ya. Ini langsung nerimo gini, apakah malas berdebat atau? Kalau kata Sonata salah lo debatin Didi, nah udah. Oke. Xiaomi is life, bukan kak siomay. Bukan Xiaomi, beda. Ibarat bubur nggak diaduk atau nggak pakai kacang. Ya betul kak. Kita lanjut kalau begitu kak. Ada pertanyaan dari viewer. Didi menanyakan, Mbak ini gue disuruh nanya sama Mas Rob biar panjang katanya. Lu mau aja disuruh-suruh sama Mas Rob? Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Habis kah? Perasaan masih ada pertanyaan lagi. Ya betul kak. Pertanyaan dari Rargas, adek lo apa kabar di YouTube? Yang mana tuh kak? Yang mana?
Coba Yang mana sebutin, tuh Kak Rargas? coba sebutin namanya dong, aku nggak tahu. Yang mana tuh Kak Rargas? Baba apakah pernah punya adik di YouTube? Yang Enggak, sudah pindah ke YouTube begitu Kak? enggak. Yang mana tuh Bang Rargas? Aku kepo. Coba disebutkan dong, aku aja nggak tahu yang mana. Yang mana tuh Bang Rargas? Ayo coba sebut namanya, boleh, nggak apa-apa lah. Tapi Bah, selama ini kalau Ya. misalnya ada yang biasanya kayak kamu tuh kayak rutin mampir di Twitch, kemudian nanti sudah migrasi ke YouTube, apakah masih dimampiri di YouTube ya atau tidak ya? Maksudnya? Ya. Apa bukannya mampir Redditis lagi? Ya, misalnya kan aku misalnya aku nggak nge-stream lagi, tapi Bapak kan sering nonton aku. Terus aku sekarang udah fokus ke YouTube aja, aku nge-stream gitu loh. Apakah itu masih Tetap dimampiri juga di YouTube? Masih. Oh, I see. Jadi tidak perlu harus berkutat ke satu platform doang gitu ya? Betul, cuman kan dari Twitch sama YouTube aja, Twitch itu lebih interaktif ya menurut gue daripada Ya, YouTube. ada channel Jauh point, ada segala Iya, macam. Betul. Oke. Ada banyak komentar Kak. Sudah diklarifikasi oleh Rargas, dikirimkan link youtube.com/@floppyarshalawis. Aduh, itu bukan adik gue, siapa tuh? Nggak tahu. Oh, oke. Di atas ada komentar Kak, yang rambutnya sama nggak sih kata Jonathan tadi Kak? Beda, yang dia rambutnya kayak cewek. Kamu nggak kayak cewek? Enggak. Oke. Apalagi Perlu ya? disebut nggak di mananya? Enggak kan? Di mana? Apanya di mana? Masa cowok pakai jepit di depan? Oh, I see. Cukup. Aku pikir apa? Kita lanjut kalau begitu Kak. Kalau komentar Baba itu mata dia kayak alien, gede banget. Kenapa malah face shaming? Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari viewer. Boleh. Airway menanyakan, Ba, warna favorit keempat lu apa, Ba? Hah? 1, 2, 3 dijelasin nggak? Enggak, kayaknya nggak usah. ini aku yakin nih, ini ngetrol doang nih. Pasti ini satu Discord semua nih. Mau aku screenshotnya nggak ini isi Discordnya mereka nih mas ini? Nggak usah. Tidak semua hal harus saya tahu Kak. Kadang-kadang ketidaktahuan lebih menenangkan Kak. Mereka lagi satu voice semua mas itu mas. Gak apa-apa, aku nggak perlu tahu kalau misalnya mereka lagi satu voice Kak. Jadi Kak, warna keempat favorit apa tuh? 1, 2, 3 jago nggak tahu apaan. Oh ada ring. Ada. Satu mungkin lebih ke warna ini aku ya, warna palet karakter aku ya, lebih ke ungu apa sebutannya kemarin? Ungu biru. Iya lebih ke gitu sih. 2 biru langit. Terus? 3 merah marun. Wih, merah marun. Oke, satu lagi? Oh ini keempat ya? Ya, pertanyaan keempat. Abu-abu. Kenapa abu-abu? Enak aja dilihatnya. Dari merah marun, biru dan biru purple, kemudian ambil ke merah ke abu-abu. Kan itu nggak ada yang kontras ya warnanya semua. Semuanya lebih ke campuran. Oh, iya Aku nggak iya suka betul. warna yang benar-benar biru apa RGB red green blue doang itu enggak. Oke. Tapi kalau dari palet, tapi kalau dari palet kayaknya aku dengar-dengar, kalau aku dengar ini kalau dilihat-lihat kayaknya lebih ke itu ya, ke soft tone-nya. Iya, betul. Atau tidak terlalu terang dan kontras gitu ngejreng. Betul, iya makanya. Oke. Jadi jawabannya abu-abu ya. Abu-abu keempat. Ada komentar Kak, lah kita support lo Ba, kata Didi. Terus ada komentar, apakah ada cerita di balik ini semua, kata Hana. We don't need tell the details, kata Zep. Oke, kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Forstringer One. Ba, kalau di toilet ngapain? Main Last War lah. Tapi kalau kamu ngejawabnya begini, apakah benar-benar pernah coba last word di toilet ya? Enggak pernah. Tidak tertarik kah? Enggak, itu game iklan yang tiap main ada iklan dulu, nggak jelas. Oh, oke. Last war Kak, itu ya kalau misalnya buka share YouTube nanti ada iklannya Kak, last war yang kiri kanan merah biru Kak, ada tentara. Itu kan? Iya betul. Oke. Kita lanjut Kak. Pertanyaan dari Rargas. Ba lagi ngapain? Tanya Rargas.
Lagi podcast guys, mau ikut nggak? Oke. Mau lanjut kah kalau begitu? Boleh, lanjut aja mas, nggak apa-apa. Pertanyaan dari Didi. Balot tim bubur dimakan apa bubur diminum? Dikokop. Pusing saya kak. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan Boleh. selanjutnya dari Klitopo. Mending mie goreng apa mie digoreng? Mie digoreng. Maksudnya mie digoreng tuh di deep fried gitu kah? Gitu aku juga nggak tahu kak. Mie goreng itu artinya mie goreng kan ya biasa. Kalau mie digoreng berarti mie goreng habis itu digoreng lagi gitu kan? Ditumis maksudnya? Apa digoreng pakai minyak di deep fried gitu? Atau mungkin digoreng lagi kak? Kayak mie Jawa gitu jadi jatuhnya. Ya betul. Ya, mending itu. Oh, I see. Sebuah misteri. Ya, sebuah misteri kak tiba-tiba. Kita lanjut. Nih kamu di sebuah pertanyaan. Nice. Ayo terus guys sampai jam 4 boleh. Let's go. Ayo sikat sini. Pertanyaan selanjutnya dari Gwindal kak. Baba digeboy Kudanil atau Mujair? Mujair. Nang ning nong. Ya Tuhan, Geboy Mujair. Ayo ting ting kan? Ya betul kak. Betul. Semakin lama semakin liar. Baru jam 12 kak. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Didi. Kalau kebelet biasanya ngapain? Suaranya hilang kak, tapi tidak saya bungkam ya. Oh tadi aku mute. Kenapa tadi? Kalau kebelet biasanya ngapain, tanya Didi. Pegang batu biar nggak di celana. Iya, tapi kalau misalnya selama ini kalau dulu pas kecil-kecil itu kerasa kah? Gunanya? Kerasa? Like literally terasa atau cuma placebo kamu, pikiran kamu doang? Beneran. Kalau memang nggak ada WC gitu ya terus aku kayak kebelet, ambil batu. Kayak berasa lebih aman aja tau gak sih mas? Tapi aku nggak terlalu yakin mau percaya kamu atau tidak. Tadi kamu suka menipu orang-orang kan yang loncat-loncat tadi. Kalau tekan ini bisa lama guys tahannya. Sekarang dengan kamu ngomong kayak gini aku juga tidak yakin kak. Apakah ini serius atau tidak? Tapi aku pernah nyobain. Oke. Ada komentar kak. Ada komentar kak. Batunya batu giok atau atau apa batu kali bang? Batu ginjal? Oke. Batu ponari boleh. Batu Ponari boleh. Ada komentar kak, kalau nggak digenggam disimpan di saku. Oke, soalnya batunya dipakai buat ganjel itu mas. Itu apa? Apa itu? Dipakai buat ganjel. Frosting Irwan. Ada komentar di atas kak. Apa tuh tadi yang belum aku baca ya? Kamu kan Pitu baru udah coba lain kali siapin batu buat dipegang selama stream, kata Koge. Aduh nama kerjaan kak. Ganjel di udo. Iya. Ada komentar kak. Aku pegang janji manis dia juga bisa tuh tahan kebelet, kata Artax. Oke. Aku kebelet ke WC kak. Ada komentar schedule topik pembicaraan konspirasi dunia terbuat ampas tahu jam berapa mas? Gak ada. Ada komentar di atas kak. Komentar dari Insomnomia. Jadi kalau mau berak pegang batu untuk ara-ara, kata Insomnomia. Ya boleh. Terus ada komentar di atas tadi kak, sugesti itu. Ya sebenarnya aku mikir tuh sugesti kak, tapi seriusan dapat kak kamu feelingnya? Dapat. Enggak, tapi aku beneran dulu waktu lagi kayak SD kalau nggak salah. Terus aku bilang ke nyokap, "Ma mules." Terus dia bilang, "Tuh ambil batu, pegang," katanya gitu. Sampai sekarang aku percaya. Oke. Kok rasanya bertanya? Oh pernah tidak ya ke rumah kebanjiran kak? Enggak, rumahku nggak pernah kebanjiran. Oke, kita skip. Pernahnya kena gempa doang. Oke, kita skip kalau begitu kak. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Insomnomia. Kenapa lo dipanggil Buzzerlord? Coba tanya Artak aja yang bikin kata-katanya. Oke. Tapi kamu pribadi tidak pernah mengapa sih?
Mengakui ada panggilan Bazelar? Enggak. Oke. Berarti tidak diakui, Kak. Karena dulu kayak sering bahas topik-topik itu, jadi dibilangnya kayak buzzer tuh gini gitu. Terus ya cocok lagi jadi buzzer lah tuh. Oke. Ada komentar, Kak, buzzer lemak babi. Buzzer adalah nama fanbase Baba, kata Artax. Mau diklarifikasi mungkin, Kak Baba? Agak ngeri sebenarnya, cuman ya udahlah, terserah lo aja, tetap. Boleh. Kita lanjut, Kak, kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Rargas. Kalau lari kenapa gerak, Bah? Kalau diem bisa rebahan, bisa berdiri doang juga bisa, duduk bisa. Oke. Tapi kalau lari harus gerak begitu ya? Kalau lari diem gimana caranya? Oke. Kita lanjut ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Klitopho. Bah, katanya lu pernah ikut raid orang tapi message rate-nya pakai template CS. Aduh. Apa itu? Jadi waktu itu aku nontonin Bang For kalau nggak salah. Terus kebetulan aku lagi balasin chat kan sambil gawe waktu itu kan. Aku lagi balasin chat. Terus aku copy teksnya, terus aku ikut raid. Aku pasti di situ chatnya. Chat template-nya gitu. Jadi halo Kak, selama ini belum ada gitu. Jadi yang kepasti itunya doang. Ya. Tapi masih mending daripada rate yang kepasnya di WA kan lebih parah lagi kan. Terus itu kalau misalnya kamu kan ikut raid kemudian itu kebawa dan tidak bisa dihapus kan, berarti? Nggak bisa. Oh, dibiarkan saja. Nggak ada yang data-data penting, itu cuma benar-benar template doang. Oke. Terus habis itu diketawain orang-orang kah? Iya, di pin chatnya. Oke. Kurang ajar emang. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Didi. Sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh cara berbicara ular melingkar di atas pagar ara-ara. Nggak mau. Kenapa tuh? Cadel aku, Mas. Cadel? Iya kah? Iya. Hah? Kan bisa R-nya? Nggak bisa. Ini masuk kan R. Mana R nggak bisa tuh. Kadang kan kamu nggak bilang ular melingkal, tapi kamu bilangnya ular melingkar. R-nya kan kedengeran. Tapi R itu tuh kayak kalau tahu Dylan Post kayak gitu. Jadi kadang kayak ketahan gitu loh. Ada komentar, Kak, damai ungger dong, Bah. Nggak bisa juga R, Kak? Nggak bisa. Hah? Kalau misalnya bilang barbar begitu nggak bisa juga, Kak? Barbar. Kadang suka nggak bisa itu. Jadi nggak selalu R-nya benar-benar nyampe R gitu loh. Oh, ini membawaan dari kecil. Iya. Oke. Kemudian suka diceng-cengin orang. Biasa sih. Oke. Ada komentar, Kak, tapi ini pertanyaan dari Klitopo. Aku majukan sedikit ya. Biar nanti balik lagi ke sini. Woi, panjangnya. Apa? Bentar ya. Buset, banyak banget. Wah, betul. Ada pertanyaan dari Klitopo, Kak. Dame apa, Bah? Dame Ayo jawab. Jawabannya, Kak, kamu. Aku udah jawab tadi, Kak. Ayo ketik masuk. Ayo, pikirkan baik-baik. Ayo, pikirkan logika Mas Rob. Apa? Udah kayak apa sih? Udah kayak Wants to be Millionaire. Enggak, yang di TikTok itu loh, Mas. Dame apa? Dame apa? Bukan dame girl gitu kah? Enggak, kayak dame yo gitu kayak. Oh, oke. Aku tidak menangkap kalau gitu. Aku cuma nangkap yang dame ungker doang. Kita balik kalau begitu, Kak. Pertanyaan tadi sudah banyak yang tertimbun. Ramai sekali fans Kakak. Enggak, mereka gabut aja sih, Mas. Oke. Ada pertanyaan dari Artax. Mohon izin bertanya, kalau lu bernapas lebih prefer pakai lubang hidung yang kanan atau yang kiri? Sekian dan terima kasih. Titik. Pakai telinga, tak. Kenapa tahannya misalnya temennya sama yang kayak begini, Kak? Apa tidak menyulut marah sendiri ya? Kan sumbuannya pendek ya.
Enggak sih, biasa aja sih kalau ini. Kalau ditanya-tanya begini apa kayak gak gemes sendiri ya? Gitu kah? Enggak. Oke. Sudah tahan sekali kalau begitu ya. Betul. Oke. Tak catat pada Baba bernapas pakai telinga. Ya sabar ya Baba, kata Roti. Oke. Kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Airway. Kalau makan jagung utuh dari pinggir atau dari depan? Oh. Dari depan berarti dikokop gitu maksudnya? Dari bagian paling depan begitu Kak? Depannya atau dari tengah begitu Kak? Kan maksudnya kayak makan jagung bakar gitu kan. Misalnya kamu makan dari paling ujung banget atau dari tengah gitu loh. Oh, aku mikirnya dari depan gitu kayak dikokop gitu si ujungnya gitu. Tapi kan dia di ujung lunak sih, tapi kan ya betul, nggak salah. Ya dari pinggir dong. Oke. Tidak dari tengah atau dari area lain? Enggak. Oke, kokop lah boleh. Iya. Makan jagung Baba bilai gogok kata Klitofo. Wah, itu dia. Aku mikirnya kayak makan jagung dari depan. Ngokop apa? Oke. Ada komentar di atas tadi Kak dari Artax. Aku emang imut Mas, makanya gemesin. Iya bang. Boleh bang. Band aja nggak? Gak usah, jangan Kak. Kita jangan. lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya Kak dari Didi. Katanya kalau orang Sunda kalau makan harus ada suling bambu. So tahu kamu Jawa. Kok suling bambu ini aku kayak pernah dengar apa ya joknya dulu Kak, lupa. Tapi itu lagi kira ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada komentar orang biasanya ngokop terong, ini ngokop jagung kata dia Chan. Kok terong dikokop? Emang ada orang ngokop terong di Chan? Ya kok tidak? Kenapa ngokop terong? Terong kan biasanya cuma digigit doang kan kalau dipotong-potong kayak sayur. Emang muat? Apa yang muat? Kalau dikokop. Apa maksudnya? Ini ya? Ini ngomong apa? Aku ngomong sayur Kak. Sayur terong kalau kita potong terong kan dijadiin bentukannya dong. Kamu kan dikokop emang muat. Tapi kan dipotong jadi kecil-kecil. Kita lanjut kan Bah. Pertanyaannya begitu tadi. Kita lanjut Bah. Boleh. Bersih-bersih Mas, yang rajin bersih-bersih ya Mas. Ada komentar dari Rargas, Mas Arli minum dulu jangan lupa. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari Sami Shismi. Apakah bentuk atau ukuran batu berpengaruh ke ampuh atau tidaknya menahan kebelet? Kalau aku sih carinya yang segenggam aja gitu, satu biji yang enak buat digenggam aja gitu, satu biji gitu. Oke. Nggak yang kerikil yang kayak debu doang ya. Itu nggak bisa kayak. Tapi kalau misalnya tanya ya, ada orang-orang yang kayak gini dan aku kayaknya orangnya kayak begitu Kak. As in kalau misalnya bersentuhan dengan air itu ada perasaan ingin pipis. Apakah Anda juga punya kayak gitu ya? Aku lebih kayak kalau kena gede angin sih, kayak kena angin yang kenceng gitu. Langsung kayak pengen ke WC gitu. Ya aku juga kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya ke WC cuci tangan doang itu kayak ada rasa-rasa ingin pipis, gak tau kenapa. Atau misalnya cuci piring dulu kalau yang dulu pakai wastafel. Kalau habis makan cuci piring terus kayak karena dingin terus kayak pengen ke WC jadinya. Nah ya betul. Dulu kayak sama. Yang The Running Man yang Yu Jae-suk itu kan dia juga kalau misalnya di kolam renang itu kayak pengen pipis. Jadi emang ada yang kayak gitu ya orang-orang. Oke. Iya betul. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Insomnia tes doang. Dari Rargas, masuk Mas mic-nya. Mixi Baba kah? Kita lanjut pertanyaan dari Zep. Izin bertanya Kak Bal. Selama Kakak stream atau sebelum stream pernah healing alone sampai keluar sendiri atau gimana? Atau ada cara healing Kakak sendiri? Sebelum stream mungkin maksudnya kalau misalnya kamu dulu lagi stres banget pikirannya pas kamu sebelum nge-stream di Twitch kayak sekarang begini, apakah misalnya kalau misalnya mau healing itu keluar sendiri keluar rumah gitu loh, jalan-jalan segala macam? Atau ada cara-cara untuk healing sendiri? Biasanya aku ngechat teman aku sih, ngajak ketemuan di luar, atau nggak main ke rumahnya gitu. Udah.
Ini nyampe di rumah teman kemudian bakal cerita atau cuma kayak ngabiskan waktu berdua gitu, doang? Ngobrol aja, cerita-cerita aja gitu. Sampai biasanya dari siang atau sampai malam banget gitu biasanya. Oke. Soalnya kan gimana ya? Aku kayak orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kalau misalnya datang ke rumah temen lagi suntuk dan sumpek gitu kepalanya, datang ke rumah temen cuma kayak untuk ngabisin waktu berdua doang, asal nggak perlu tanya-tanya gitu loh. Iya, bareng aja yang penting itu. Temanku ada yang kayak begitu. Oh iya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Oh, satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan dari yang ini. Terkait dengan pertanyaan si Zep ini, apakah kamu nggak tipikal yang kalau misalnya banyak pikiran gitu ditulis kah? Atau diposting kemana-mana? Atau dipendam doang? Diemin aja, pendam sendiri. Kalau terlalu banyak apa tidak takut meledak? Kebetulan masih bisa ngehandle sih. Mungkin sampai di titik tertentu nanti akan meledak begitu ya? Oh, meledaknya belah dua kali di rumah kayak. Oke. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Klitopo sudah ditanyakan tadi Kak. Pertanyaan dari Didi. Lebih prefer Dylan Frost apa Yao Ming, Mbak? Dylan Frost. Kenapa Frost? Ini yang mana? Dylan Frost kali maksudnya, itu loh YouTuber. Dylan Frost, YouTuber. Pakai nggak nggak pakai T belakangnya. Dylan Frost. Ya. Yeah. Oh, jadi jawabannya Kak, apakah lebih pilih Dylan Frost atau Yao Ming? Jadi menurut mereka ini mukaku tuh mirip dua orang ini. Muka IRL atau muka model? Iya, muka IRL. Oh, ganteng juga, berewokan juga. Malu gue tuh. Aku bilang ganteng gara-gara lihat halaman YouTube-nya doang. Ini di YouTube ada mukanya Kak. Dia lagi kayak pegang pinggang gini, tangan gini. Jadi kayak ganteng juga aku pikir. Tuh baca tuh. Apa tuh? Aku pertama kali ketemu Boba kirain Dylan Pro. Mukanya polkadot pasti gara-gara malu. Kok polkadot? Well, katanya mirip cuman ya udahlah. Baba cuy guys dulu dia Mas, ganteng-ganteng sering gila. Ya. Kalau mau diledakin bisa pakai C4 Kak. Beda. Itu bom Kak, beda lagi Kak. Masih gantengan udah. Aku kah? Aku belum pernah ketemu Baba di RL, jadi aku gak tahu jawabannya apa Kak. Jadi kalau ditanya begini, lebih pilih Dylan Frost atau Yao Ming Bang? Gak tahu jawabannya apaan, aku juga bingung. Kayak kalau realistis ya Dylan Frost lebih mirip menurutku ya. Oh I see, oke. Kayak aktor Korea masih Baba. Oke. Makasih Kak atas testimoninya. Ketemu aja, enak aja. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Sapi-Sapi. Mbak kalau lagi boker bukannya IG atau YouTube? Wow. Pertanyaan menarik. Dua-duanya, karena aku tiap question gak pernah bawa apa-apa. Hah? Oke. Serius kah? Serius. Oh, oke. Kenapa tidak? Kenapa tidak tertarik? Karena toiletnya jongkok. Tapi kan gak ada tempat untuk naruh HP gitu Kak. Enggak. Oke. Nggak pernah jadi nggak pernah buka apa-apa. Oke. Makanya aku biasa nggak pernah lama-lama karena jongkok pegel kan. Oke. Last word nggak sih Pak? nggak bisa yo. Ada komentar bohong bisulan Kak kata dia Chan. Tapi dia kayaknya nggak bohong Kak. Last word sambil jongkok. Oke. Kita lanjut Kak. Boleh. Pertanyaan dari Didi, selain bubur dan jagung apalagi Mbak yang dikokop? Ya Allah. Air kelapa, mantap. Air kelapa? Iya. Anda terlampau zaman sekarang Mas Adli sih ada tuh jongkok pegang HP. Aku sebenarnya ke WC aku bawa HP Kak. Sebenarnya di WC aku kayak narok gitu loh. Ada kayak tempat narok barang di WC Kak yang kayak apa sih? Oh, yang buat hanger baju. Bukan. Kayak sabun. Mana ya? Ya kayak tempat sabun tapi dia kayak keranjang kecil gitu loh. Jadi aku bawa ke WC begitu Kak.
terus aku taruh di situ. Sengaja aku beli hanya untuk naruh HP dong. Astaga, bener-bener. Kok kelapa gak kebayang seberapa lebar itu mulut. Enak gak sih jongkok main HP? Ya secukupnya. Kalau sudah mulai pegal, cuci. Joroknya. Ternyata streamernya guys yang jorok. Kan ada yang namanya sabun cuci tangan Kak, SOS. Saya pakai cuci tangan dicuci HP. Kita lanjut Kak kalau begitu pertanyaan selanjutnya. Tempat sabun saya jauh dari klosetnya. Kalau bawa HP bingung mau coba gimana? Pindahkan, ribut kali. Pakai HP. Nah, kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Artax. Merah muda dan merah tua beda berapa tahun, Bah? Coba tanya ke orang tuanya aja. Boleh. Pernah aku HP-nya jatuh pas lagi berak. Aku juga pernah. Mau cerita potong dikit ke Kak. Masalah HP dan jatuh pas berak. Aku dulu pernah jatuh Kak pas lagi kecil-kecil SMP pas SMA. HP Nokia 5300 kan? Yang masih bisa di slide gitu dulu. Warnanya merah Kak. Iya betul. Aku dulu punya HP beginian. Terus aku bawa ke WC. Terus lagi nyuci dari celana jatuh. Masuk ke dalam lubang. Terus bilang ke papa, "Pa, HP Ari jatuh." Terus layarnya rusak. Gitu aja. Udah. Terus gak diambil? Ya diambil, dicuci. Mau kemana lagi Kak? Kan setelah cuci. Enggak, dicuci dulu. Dicuci dulu. Emang hilang baunya? Bukan Kak, maksudnya tuh ya itulah ya. Kita skip Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Velsat Osu. Bang nggak pengen nyoba pesugihan, Bah, kata Velsat. Kamu mau jadi babinya, Vels? Oke. Udah, itu aja Kak. Nah, pesugihan tuh. Oh, itu beda. Itu namanya apa sih itu yang namanya yang babi terus ada muter-muternya? Apa babi ada muter-muter? Oh, babi ngepet maksudnya. Iya. Beda ya? Oh. Sama pesugihan sama ke situ juga Kak. Ya betul. Pesugihan tuh tumbal bukan? Bukan, pesugihan itu kayak menggunakan ajaran hitam untuk maling gitu kan ya. Contohnya kayak babi ngepet gitu. Oh, babi ngepet itu pesugihan hitungannya. Iya, betul kan? Pesugihan adalah iya kan? Iya betul Kak. Untuk dapat kekayaan secara instan kan. Kalau yang tumbal itu kan kita santet ya maksudnya. Tapi sekarang pesugihan dan ngepet udah nggak zaman buat bikin kaya. Cara cepat bikin kaya jadi anggota Oke. Apalagi habis Kak. Yuk kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Insomnomia. Mbak Kunti versus Pocong siapa menang? Jelaskan jawaban Anda dengan detail. Kunti versus Pocong siapa yang menang? Kunti lah. Kenapa tuh? Karena Kunti punya tangan gitu kan? Pocong kan diikat deh. Iya betul. Iya, udah itu udah detail belum? Enggak sih, itu singkat padat. Kalau misalnya aku ngasih nilai jawaban esai ini cuma 10 dari total 25. Ya udah. Jawabannya dari mana selesai. biar nilai bagus. Oke. Ada, kita lanjut kalau begitu pertanyaan selanjutnya Kak. Boleh. Dari Klitopo. Mbak sabun cuci buat cuci. Skip. Sudah habis Kak pertanyaan dari viewer. Kita lanjut kalau begitu Kak. Trivia ke 8. Silakan Kak dari Dim. Boleh. What is your favorite subject in school? Komputer. Why? Kenapa tuh? TIK kan? Karena iya TIK aku 100 Mas. Hah? Iya. TIK dulu tuh kan cuma Word, Excel, PPT. Excel kan ada rumusnya ya, kayak VLOOKUP, HLOOKUP, sum A, sum if, sama dengan left, sama dengan kayak bikin table gitu-gitu kan pakai rumus ya. Kita pas lagi SMA belajar itu. Iya. Ya kah? Wah, Mas Ali bolos ya TIK ya?
Enggak lah, maksudnya tuh aku ingat masalah sum, tapi aku nggak ingat masalah VLOOKUP segala macam. Pakai VLOOKUP, VLOOKUP aku pakai, iya. Ya kah? Oke. VLOOKUP, Filter? Ada filter namanya. Oke. Hah, gitu doang. Ya lo terus kenapa? Indonesia kan luas, Kak. SMA aku TIK-nya biner dan lainnya. Biner? Biner yang mana? Yang 01000 itu kan? Why? Untuk apa anak-anak SMA belajar TIK itu? kan nggak nyampe, TIK nggak nyampe biner sih harusnya. Iya betul. SMA TIK nggak ada biner aku Alka VLOOKUP sama apa ya dulu ya, lupa aku. Ya kata aku yang lupa ya. Ada komentar tergantung gurunya mungkin Mas Adli, kata Artax. Kemudian aku udah ngoding. Oh mungkin karena masih udah baru kurikulum kayaknya Kak. Soalnya kalau dulu kan tidak sampai di titik itu ya. Aku ya pas SMA. Iya kan beda ini juga, beda tahun masuknya juga kan bisa jadi kan. Betul. Ada komentar teman saya pakai kesetrum pas nyalakin CPU. Ya nggak apa-apa. Namanya juga pengalaman Kak. TIK gue kok cuma nyalain sama matiin komputer ya kata Didi. Ini nih. Di atas ada komentar apa tadi? Yah Bang Bas keren kata Hani. Kemudian ada komentar dari LK. Filter jarum, filter magnum. Ceng the best kata Insomnom ya. Malah udut ini ngomongin. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer sebelum masuk trivia ke-9. OSN TIK pernah Bah? OSN Gak tahu aku ada OSN TIK. OSN Olimpiade Sains Nasional. Oh, enggak, aku nggak ikutan. Karena minim yang boleh ikut kan ada IPA deh setahu aku. Aku sebenarnya nggak tahu OSN Retik. Barusan nyari di Google ternyata ada. Soalnya OSN itu kan sains. Jadi aku mikirnya OSN itu ke sains daripada ke TIK segala macam. Kayaknya aku juga nggak ditawarin kayak walaupun bisa masuk ya nggak ditawarin juga soalnya. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba gitu nggak ikut kah? Enggak, karena IPS. Yang diutamain yang IPA. Oh, oke. IPS tuh kayak cadangan. Oke. Pertanyaan Klitopo. Sebentar ya sebelum aku masuk ke pertanyaan dari setelah aku masuk pertanyaan dari Stizem, aku balik ke ini dulu ya. Pertanyaan dari Klitopo. Udah jago VLOOKUP kok pin prosesor bengkok Bah? Kan ini gak ada hubungannya Kak. Boleh toksik gak Mas? Kenapa tuh? Jangan Kak. Jangan Kak, channel saya. Tapi nggak ada hubungannya ya antara tangan serta VLOOKUP Kak, beda. Kan ini software dengan hardware ya. Ya Allah ya Rahman. Aduh ya Tuhan. Kita lanjut ya. Mas Ali sih bisa mikir kalau nggak bisa. Ya kan ingin memicu api terbakar gitu Kak. Kita balik Kak. Ada pertanyaan dari Zep tadi. Jika kamu memilih duit untuk cabut dari negara atau milih untuk stay dengan situasi kamu lakukan sekarang, yang mana kamu pilih? Cabut lah. Why? Kenapa tuh? Lebih terjamin hidup di luar Mas. Kata siapa? Loh, banyak yang udah WHV itu kan memang menghasilkan. Tapi tidak pernah mendengar kasus WHV itu tidak bagus banget kah? Enggak, aku nggak pernah. Kayak WHV nggak bagus karena orangnya sendiri sih biasanya sih. Soalnya ada teman aku banyak yang WHV juga soalnya. Lumayan. Aku soalnya sering dengar kasus itu loh, kayak WHV tapi nanti sampai di sana ternyata kayak ditipu segala macam dan akhirnya dia terlunta-lunta gitu. Mungkin karena nggak ada orang juga yang dikenal di sana kali ya, nggak tahu sih aku. Soalnya temanku di sana lumayan, udah ada yang punya mobil, ada yang dapat cewek dari sana dari kerjaan, terus nyampe ke Indo tunangan. Ketemunya dari sana malah, dari sama-sama WHV malah. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Al-Kazail. Waktu sekolah ekskulnya apa, Bah? Wibu Jepang. Ada. Kayak beda sekolah beda ini nggak sih? Betul. Iya ada, di sekolahku ada. Kenapa ambil Jepang? Karena demen aja bahasanya sama kultur. Iya kultur.
Ini ada komentar, really kata Komilian. Aku kayak nggak pernah dengar ada yang ada. Jepang. Itu rame kah dulu? Komilian? Nggak begitu sih, cuman ya kelihatan anak-anak nerd doang yang join. Karena aku udah termasuk nerd dulu, gitu, ya. Oke. Gitu. Selaku pengikut ekskul yang wibu tadi itu ngapain aja di situ? Atau kamu beli merchandise segala macam? Nggak belajar bahasa udah pasti, terus diajarin ya aman lah ya, bikin sushi gitu sih, ngerol. Oh, sekaligus masuk masak. Terus kalau ada acara sekolah buka stand jualan sushi. Gitu kan. Oke. Ada komentar trainernya itu nanti ngundang buat latih apa? Seru juga ekskulnya. Aku nggak tahu kalau misalnya yang begini. Ngundang apa? Trainernya tuh nanti ngundang buat latih apa? Latih bahasa, diajarin. Ini literally kayak misalnya ngundang mahasiswa bahasa Jepang begitu kah? Atau memang kayak datang-datang segala macam? Si guru ekskul yang ngajarin langsung. Oh, kamu berarti ada apa sih mata pelajaran tambahan kayak bahasa Jepang begitu, bahasa Jerman segala macam? Nggak ada. Kupikir ada kak. Kalau bahasa jadi mata pelajaran biasa bahasa Mandarin sama Sunda kalau nggak salah dulu. Tapi udah nggak masuk. Indo sama Mandarin udah itu dong. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari El Kazail. Waktu ekskul wibu apakah malah sibuk main osu waktu selesai ekskul? main Project Diva. Project itu Diva. Beneran. Iya beneran. Soalnya dulu masih zaman-zamannya PSP kan. PSP ini bisa dibawa kemana-mana kan? Bisa. Itu kan portable ya. Portable PlayStation sebutannya kan. Berarti bisa dibawa kemana-mana dan dimainkan di mana-mana saja portable gitu kan? Betul. Oke. Sebentar, Bah. Aman. Aku pikir sudah tanda-tanda. Ada komentar Mandarin bukannya buah? Iya jeruk kak, tidak salah. Gak beda jauh sama gue eskul Jepang kata Elke. Ternyata sekolah mana aja yang bolehin bawa PSP sama aja. Oke. Sebenarnya nggak boleh sih, itu aku ngumpet-ngumpet doang bawa gitu. Dulu kan zaman-zaman kita ya, dalam tanda kutip kita zaman-zaman dulu kan nggak boleh bawa HP ya sebenarnya. Betul. Kayak segala macam. Aku dulu juga nggak boleh bawa HP, tapi dibawa dan ya begitu. Ada lah hal-hal yang kayak begitu kak. Dulu kan ada yang namanya razia HP segala macam gitu kak. Iya begitulah. Kita lanjut kalau begitu kak. Pertanyaan dari Didi. Lu pulang sekolah katanya bikin Indomie di rumah tetangga ya kata Didi. Nggak, numpang pipis pernah. Bikin Indomie nggak pernah? Nggak pernah. Oh kemarin masak. Iya itu doang. Itu benar numpang Indomie? Iya. Oh oke. Iya beneran. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari Zep. Kalau ambil bahasa Jepang berarti pernah pergi ke festival Jepang dong deket tempat Kak Baba. Pernahkah? Kalau kita di sini namanya Bungkasai. Di Padang pernah. Ada yang namanya Bungkasai. Dulu pernah ke Matsuri, apa sebutannya? Ya Matsuri sebutannya kan. Kalau acara-acara event gitu. Betul. Hinamatsuri. Dulu pernah. Ya macam-macam sih kan namanya. Tergantung penamaannya aja sebenarnya kan. Dulu pernah ini juga bawa DSLR gitu, foto-foto MC-nya. Dulu acaranya kebetulan di dekat hotel, dekat kampus waktu itu dulu. Jadi ke sana ya foto-foto aja gitu, foto-foto cosplayer, foto-foto MC-nya, gitu-gitu doang. Udah. Ya pernah sih datang ke sana. Kalau datang ke sana pernah. Selain dari foto-foto DSLR MC segala macam, apakah tidak sekalian beli merchandise segala macam? Koleksi begituan. Oke. Sampai sekarang juga nggak ada koleksi apa-apa? Nggak ada. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan dari Velser Osu. Hal paling ekstrim yang pernah koe lakuin apa bah? Tawuran, nginep di hutan berhari-hari atau yang lain-lain? Nggak ada. Ekstrim. Apa ya? Nggak ada sih. Ini muncak ke gunung juga nggak pernah gitu kah? Ngedaki gitu? Sama teman-teman maksudnya?
Itu kan kalau aku ada. pribadi tergolong ekstrim. Aku pribadi aku nggak pernah muncak mendaki pernah. gunung, soalnya nggak kuat dengan dingin. Nggak pernah. Oke. Camping segala macam juga tidak pernah. Kalau sama institusi pernah, sama kampus itu pernah. Kalau Kayak sendiri nggak pernah. LD, Ya ospek gitu maksudnya kan. ya kayak LDK segala Ospek macam. pernah. Oke. Berantem sama satpam ngapain ya? Aduh ya Tuhan. Kayaknya mentok-mentok aku pada SMP bolos sekolah, udah itu doang nggak ya? Nggak ada lagi. Ini bolos beneran kayak nggak masuk atau masuk kemudian pulang lagi? Kabur gitu, kecabut. Pernah ngerjain guru juga pernah. Itu ekstrim itu kan, nggak tahu aku. Mungkin nggak Ngerjain terlalu guru ekstrim. Mandarin, ngerjain guru bahasa Mandarin itu pernah. Kalau ada Jadi, komentar Kak, apa? gabut di situ katanya. Oke. Ngambil pisang goreng teman nggak pernah bah? Ya. Guru sampai nangis nggak? Yang guru Mandarin Kak? Gurunya lapor ke kepala sekolah. Terus kamu dikena hukum kah? Ya satu kelas ya nggak kena hukum, cuma diomelin dong, kamu ya ngerjain gitu-gitu kayaknya. Gitu doang sih. Oke. Aku nggak tahu, itu kayak nggak ekstrim sih, biasa aja sih. Oke. Oh, Itu kayaknya nggak terlalu gitu-gitu banget sebenarnya. Kalau ekstrim mungkin pernah kayak hampir kecelakaan di sekolah, mungkin itu ekstrim ya sebutannya. Kenapa tuh? Hampir jatuh dari lantai 2, ekstrim nggak? Kenapa tuh? Kok hampir jatuh? Jadi gimana sebutannya? Itu tangga naik ke atas kan, si bawahnya tuh langsung bolong gitu loh, nggak ada penutup handle gitu pokoknya. Oh, Nah, I aku see. duduk di situ, duduk di situ. Ah. Duduk berdua, yang sebelahku mau berdiri, tangannya yang ngedorong tanganku gitu, jadi aku ngegantung gitu, tangannya ke atas, kaki di atas semua. Jadinya badannya kedorong semua ke belakang. Ya udah, dia ngegantung gitu. Tapi nggak sampai jatuh kan? Enggak. Udah, itu ekstrim nggak tahu deh. Ya Allah, kucingku. Kenapa? Sebentar. Lahiran. Bukan. Oh bukan. Ngapain? Aduh, sebentar ya. Aku pakai fountain gitu loh buat kucing, dan kemudian mati. Airnya habis Kak, kayaknya ketekan sama kucingnya. Terus tadi duduk naik ke atas tempat minumnya. Dia nongol lagi. Terus aku bingung kenapa tiba-tiba naik di atas itu. Kupikir tadi basah, ternyata sudah kering begitu. Tidak kelihatan. Dah, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari Zep. Belum pernah keluar dari zona aman Kak Baba? Pernah kayak waktu itu aku kayak bukan keluar juga ya, kayak lebih kayak ke dibayar buat keluar zona nyaman. Dibayar? Ngapain? Jadi waktu itu aku main game, terus kayak jadi waktu itu lagi deketin satu orang gitulah dari game gitu. Terus mereka tiba-tiba bilang, meet up nih, gathering dong gini kan. Aku di Bandung, terus gatheringnya di Bogor. Terus kayak dia disuruh ketemuan gitu, kayak ditemuin gitu pokoknya. Terus aku bilang kan, nggak mau, nggak ada duitnya gitu kan. Terus dia bilang, gue transfer sekarang, lu beli tiket sekarang katanya. Jadi kayak benar-benar dipaksa gitu ketemu pergi gitu. Ya yang biasanya di rumah doang gitu kan, tiba-tiba ke Bogor sendiri gitu kan. Lu tuh keluar dari zona ini gak sih? Yang bisa orang rumahan maksudnya. Dengan mendadak langsung beli tiket travel. Ya, langsung pergi ke Bogor begitu ya? Iya, langsung pergi ke Bogor. Oke. Tapi itu cuma sekali seumur hidup kan? Sekali. Oke. Apakah nyaman dengan pengalaman seperti itu? Nyaman sih enggak ya, karena ngedadak dan hampir nggak beli apa-apa itu di sana juga. Kayak cuman bener-bener meet up. Itu cuman sehari semalam masih sana. Jadi kayak bener-bener nggak ngapa-ngapain. Kayak nggak ada waktu buat kemana gitu. Kayak bukan liburan aja jatuhnya. Ini kayak tipikal trop-trop yang lewat di TikTok. Kalau misalnya orang-orang kaya
yang apa sih, yang punya temen cuma pingin ketemuan doang, kemudian semuanya diajak meet up ke Singapura, terus segala langsung dibeliin tanpa perlu babi ibu, tinggal langsung jalan begitu ya? Iya, tapi cuma dibayarin tiket travel doang. Paham. Soalnya kalau misalnya di TikTok ada yang kayak suka canda-canda kayak begitu Kak, bikin postingan video. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Zep. If you've been given your last day of your life, what's your last wish or maybe last meal before you are gone? Wah. Last wish. Kalau ini adalah hari terakhir hidup seorang Baba, mau makan apa Kak? Atau harapan terakhirnya sebelum meninggalkan dunia? Gila, berat banget ya pertanyaannya. Kalau makan mie ayam lah. Mungkin lebih ke apa aja ya, yang penting ada seseorang yang nemenin gitu. Oh, kenapa tuh? Meninggalkan dunia sendirian tidak enak kah? Jelas dong. Why? Bayangin aja sendirian, terus nanti siapa yang ngurus pemakaman? Iya sih. Habis kan jawabannya? Makannya harusnya apa aja sih, aku nggak pernah aneh-aneh aku makan, semua dimakan. Oke. Yang bisa dimakan maksudnya. Yeah. Oke. Ada komentar Kak, bakmi aloy kata Jonathan, atau nasi mantap. goreng acun sih last meal-nya. Acun the best. Ada komentar dari Gwindal, makan tiramisu. Boleh, ayo. Tapi kalau aku mati mau nggak? Gelapnya. Tapi Kak Baba mau apa? Katanya terserah aja Kak. Dia nggak neko-neko. Begitu kan jawabannya? Terserah. Betul. Aku semua makanan yang bisa dimakan aku makan. Oke. Ada komentar Kak dari El Kazail tadi di atas, temenin lah. Dia sudah ada yang menemani Kak. Kenapa saya pula yang menemani? Ngapain aku di situ jadi obat nyamuk, jadi vape Kak? Nggak usah. Nggak, jadi roda ketiga mas, nggak apa-apa mas. Nanti aku di sana cuma jadi kayak orang yang mendengarkan. Baba sushi, Baba tiramisu. Aku cuma Iya, lanjutkan. Aku mungkin gitu doang nanti di belakang Kak. Ngapain aku jadi obat nyamuk? Mending aku di rumah Kak, kerja begitu. Ketiga mas ya. Betul. Daripada aku di sana cuma jadi kayak ya lanjutkan, silakan mesra-mesraan. Kita lanjut Kak. Ikut aja mas, asalkan yang dibayarin. Iya kan, yang dengerin orang gemes-gemes berdua mesra-mesraan. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan dari Filsat Osu. Buah apa yang menggambarkan dirimu? Buah. Wow. Buah. Apa ya? Buaya. Wow. Gelut kita. Gas kan Kak? Buah. Buah. Aku bingung apakah buah punya karakteristik masing-masing. Misalnya buah jeruk itu asam atau ada yang manis, atau misalnya buah anggur itu kecil tapi asam begitu Kak. Atau buah durian, berduri di luar tetapi manis di dalam begitu misalnya. Atau buah salak. Wih, nanas, kenapa tuh? Nggak tahu, enak aja kayak, apalagi kalau lagi panas-panasnya makan nanas tuh kayak segar gitu kan. Ada asinnya sedikit di lidah gitu kan. Asin? Nanas tuh asin kan? Enggak, nanas tuh pahit, kecut gitu loh. Kok pahit? Asam kecut gitu loh. Enggak asam, menurutku asin nanas tuh. Apa pula nanas asin? Nggak tahu. Nanas tuh bagiku asam kecut gitu loh. Kayak asin garam menurut gue malah. Oke. Nanas muda, kenapa nanas muda? Wah, jangan. Tapi aku pribadi, kalau misal aku nggak tahu ya, orang-orang mungkin agak mix review. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalnya ada yang jual gulai ayam pakai nanas, aku bakal pilih itu. Suka. Jadi kalau pizza dikasih nanas aku juga nggak masalah. Atau kayak orang bikin makanan kayak gulai ayam pakai nanas juga aku suka. Nggak tahu, kayak rasa ada asem-asem gitu kalau makan gulai atau makan ayam goreng segala macam itu, nggak tahu, enak aja Kak. Aku juga ngerasanya asam manis asin gitu. Asin? Iya kan? Ada asin kan, betul. Aku sih ini kayak mikirin asam nanas tuh sama dengan asam, itu aja.
nggak ada asin-asinnya. Tapi entahlah ya, mungkin besok aku beli nanas lagi kalau gitu Kak. Ada komentar apa lagi ya? Nanas lu digaremin kali makanya asin kata Artax. Tapi biasa kalau beli buah potong ya biasa kan dikasih garam, dikasih bubuk cabai gitu tuh nggak sih Mas? Mungkin asinnya karena itu ya. Nggak tahu ya, aku kayak nggak kepikir ke sana. Ada komentar nanas asin kalau gak digaremin biar nggak gatal kalau dimakan. Ya kah? Kayaknya iya. Whoever forbidden you all request pizza with pineapple is literally cursing yourself. Tapi itu kan selera Kak, boleh ya. Namanya juga selera. Bukan lebih terkenal pizza pakai nanas ya? Aku enggak, tapi pizza. Kalau pizza kan konotasinya daging dan roti padat dan keju. Yang keju mozzarella yang panjang. Tapi kan dulu di Pizza juga kan ada namanya Super Supreme itu kan pakai nanas kalau nggak salah. Ada komentar pizza nanas enak sih walau ngajak ribut orang Itali. Yalah kita lanjut ya Mbak. Pertanyaan dari Honeycomb. Mbak kapan main Lats lagi? Tanya Honeycomb. Penuhin dulu goalsnya Sociabas. Goals apa? Penuhin aja. Oke. Jadi kalau misalnya Sociabas goalnya penuh, baru nanti mau main Lats lagi. Boleh. Oke. Ada komentar lagi? Ada pertanyaan dari Semichismi. Kalau terpaksa ganti warna tema karakter akan pilih warna apa? Selain varian biru? Abu-abu. Tapi abu-abu kan sebenarnya tidak terlalu kontras dan tidak bisa dilihat dengan jelas ya. Wah, justru jelas kalau dengan warna baju sekarang jelas banget abu-abu. Tapi itu kan baju jaketmu yang bulat itu kan biru. Kalau diganti abu-abu dan rambut juga abu-abu, apa tidak semuanya abu-abu kan dan tidak terlalu kontras ya? Kan satu warna aja yang diganti. Satu bagian doang tuh. Oh, bukan semuanya. Oh, kan ganti warna tema. Iya betul, kan ganti warna tema karakter berarti semuanya kan otomatis. Ya. Kalau baju dalammu yang bulat kerahnya kayak leher ini kan abu-abu biru ya. Iya betul. Nah, kalau yang lain kan itu lebih ke biru ya variannya. Ya, kalau diganti apa tidak terlalu kontras ya jadinya? Kalau diganti mungkin aku tadi ngiranya satu part jadi warna lain itu maksudnya. Kalau salah satu warna tema jadi warna lain mungkin lebih ke mungkin kuning sih aku pilih. Kuning salem, bukan kuning salem, oren krim. Apa itu kuning salem? Oh, krim ya, warna krim mungkin. Oke, terbayang Kak, kuning salem dan oranye. Oke. Ada namanya, kata Kuro Masako namanya turtleneck Kak Adli. Iya tadi aku lupa Kak. Makasih Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan dari viewer sudah habis. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan dari request trivia ke 9. Kuning salem itu kalau aku Google tadi krim Kak warnanya. Silakan Kak trivia ke 9. If you could time travel to the past, what year would you like to go to? Wah. Kayaknya 2013. Kenapa tuh? Waktu itu aku baru masuk SMA. Terus aku tamat Bang. Damn, you old. Beda tidak jauh ya. Aku 2013 tamat Bang. Baru masuk kuliah. Kenapa 2013? Terus pas masuk SMA. Iya. Terus waktu itu barengan sama nyokap nggak ada, jadinya kayak pengen ngulang aja gitu. Oh, gitu. I see. Aku pikir pengen ganti SMA. Enggak. Aku kebetulan dari TK sampai SMA tuh satu sekolah yang sama. Oh, yayasan gitu kah? Iya betul. Oh, I see. Berarti temannya itu doang kah? Maksudnya? Kan kalau misalnya yayasan gitu, kalau misalnya itu dari awal sampai nanti tua, apakah tidak itu doang ya temannya? Maksudku kalau misalnya aku kan SMA tuh kan dan SD dan SMP kan tuh beda-beda area. Aku SD area sini, SMP di area situ, SMA area sini, jadi beda-beda teman gitu loh. Iya. Kalau misal satu yayasan kan berarti itu aja ya temannya, seharusnya nggak gitu kan? Tapi kan tetap ada orang masuk keluar juga sama aja.
Oh, I see. Tidak, pas SMP nanti bisa aja ada yang datang SD lain. Ah ya betul, kayak dijawab barusan berarti. Oke. Ada komentar Kak, 2013 saya baru masuk SMP. Hah? Berarti SMA-nya 2016. Jarak aku berarti 6 tahun kah? Ya ketahuan semua ada dari sini. Tuanya saya. Baik, kalau begitu kita lanjut Kak. Pertanyaan trivia ke-10. 2013 sabung ayam. Udah tua banget Kak umurnya. Silakan Kak, trivia ke-10 apa nih? Sama aja. Bentar ya, coba ulang lagi abis ini ya. Boleh. Duh, kucingku. Silakan Kak, diridim. What if there are no Twitch at this moment? What would you do? Wow. Okay. What if there are no Twitch at this moment? What would you do? Working. Tidak kepikiran nyari siapa-siapa kayak di YouTube atau segala macam begitu kan? Mungkin kalau di YouTube lebih ke nontonin doang ya, bukan untuk nyari siapa-siapa ya. Iya. Ada komentar Kak twerking kata Artax dan El Kazayo. Waduh telinganya. Bekerja. Waduh telinganya. Tapi beneran cuma bekerja doang. Tapi mungkin tidak akan di shift malamnya seperti ini kalau begitu kira-kira. Mungkin tidak ya seorang buzzer itu melihat dirinya untuk apa ya, bekerja 9 to 5 pagi sampai sore begitu daripada shift malam seperti ini yang harus keluar rumah. Pengen. Ya, jika seandainya tidak ada Twitch kali ini kan mungkin Baba tidak akan shift di malam ya kalau mungkin bisa. Betul. Oke, tapi kalau misalnya keluar rumah masih nyaman untuk kerja, pergi keluar untuk office yang 9 to 5 rutinitas seperti itu. Dulu sempet 9 to 5 tapi cuma 3 bulan kalau nggak salah. Cocok? Enggak, karena nggak digaji jadi aku cabut. Oh, aku pribadi sebenarnya juga dulu pernah cobain kayak kerja keluar rumah. Enggak sih, dari jam 8 lah sampai kira jam 3-an. Tapi aku juga kayaknya nggak cocok. Sama aku lebih sering telat segala macamnya. Dan tidak cocok kayaknya. Di yang aku lakukan sekarang kayaknya aku lebih cocok. So, bisa lah ya nggak pekerjaanku sekarang. Kita lanjut Kak, ada pertanyaan dari viewer. If the world have no technology, what life would you do? Nah, kalau misalnya nggak ada teknologi kayak sekarang, apakah yang akan Bapak kerjakan? Pertanyaan dari Zep. Kalau nggak ada teknologi, ngapain ya? Orang zaman dulu ngapain deh? Ngarit sawah. Tapi masa cuma itu ya kemampuan yang rasanya bisa dikerjakan ya? Banyak kan zaman dulu juga teknologi. Tapi kan ada yang namanya kalau aku mentok-mentok. Kalau aku pribadi kalau tidak ada teknologi kayak komputer sekarang, aku mungkin kerjaku cari akuntansi Kak. Aku anaknya sukanya teknologi ya. Tapi kan maksud teknologi itu kayak ya kayak komputer, kayak HP. Kalau misalnya pembukuan, sekretaris segala macam itu kan bisa pakai buku dan tidak harus pakai apa sih? Pakai apa ya? Pakai modern gitu Kak. Ya. Mungkin kalau aku mentok jadi supir gak sih? Oh. Apa kamu teknologi? Ya, teknologi. Tapi supir bisa lah mungkin ya, supir kan masuk teknologi tapi ke dalam transportasi ya, bukan yang kayak teknologi termasuk ke teknologi apa ya, teknologi yang kayak komputerisasi sekarang modern. Iya. Jadi bisa lah kayaknya di supir. Oke. Ada komentar Kak, making fire is teknologi. Iya, tapi kayaknya teknologi yang dimaksud itu teknologi yang kayak ke modern komputer segala macam ini loh. Internet gitu-gitu paling ya. Betul. Internet, komputer, PC, HP ini kan sebenarnya kan bikin banyak lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak sampai ya. Betul. Kalau bikin api ya teknologi, tapi kan sangat tradisional ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Sudah habis pertanyaan dari viewer. Dari trivia juga sudah habis 10. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kenapa ya kucingku ini suka kali di depan mukaku?
Kita masuk closing mark kalau begitu, Baba. Bagaimanakah impresi Baba terhadap program ini? Apakah ada kritik dan saran? Nggak ada. Fantastis. Abis gitu dong. Apa ya? Nggak ada sih. Oke kok. Lo ya closing. Oke, nggak ada yang lain lagi ya? Habis kan? Nggak ada. Oke. Mungkin apa tuh? nggak usah di limit kali Mas pertanyaannya yang nanya. Aku nggak Ask ngelimit. questions ya. Tadi kan ada yang Kak Didi kayak bilang tadi di limit ya, nggak bisa nanya lagi. Nggak tahu deh. Bukan, itu aku ngelimit kasih cooldown. Jadi kasih cooldown kayak 30 apa 15 detik. Oh. Itu aja tadi basically di spam dalam tanda kutip. Itu kan kewalahan ya. Bayangkan kalau misalnya ada 100 yang masuk, Kak. Pusing-pusing kamu balas itu, Kak. Jadi kalau dikasih cooldown kan orang sabar gitu loh. Oke. Kalau misalnya nggak dikasih cooldown nanti di spam, kasihan kamunya. Aku masalah tukang baca doang. Yang jawab kan Jawab ya. doang, nggak apa-apa sih. Kita lanjut, ada komentar kucingnya pengen jadi bintang tamu WMR. Nggak usah, Kak, ngapain pula. Ada komentar lagi, kurang pertanyaannya, Mbak, kata El Kazail. Ramein guys, mumpung belum habis. Tapi sebenarnya di channelku kalau misalnya untuk bertanya itu ada cooldown. Kayak yang request lagu tuh ada batas. Soalnya cuma bisa 10. Karena yang nonton cukup banyak dan yang request cukup banyak, jadi aku batasi 10, satu per orang begitu. Jadi bisa dapat bagian lah ya, daripada nanti cuma 10 orang tapi 10 lagu tapi semuanya di satu orang yang sama, kan kurang enak ya sama yang lain. Kalau yang pertanyaan ada cooldown itu aja kok. Habis? Lanjut kah? Habis boleh. Selanjutnya pertanyaan dari aku, apakah punya rekomendasi bintang tamu? Rekomendasi bintang tamu. Kucingku. Kayaknya Versat bisa sih Mas. Oh, oke. Atau Artak udah belum ya? Sudah. Oh, Artak udah. Udah. Siapa yang belum ya? Kucing bisa jadi bintang tamu, Mas Li. Ngapain? Udah sih. Satu si Velsa doang kah? Iya, kayak udah. Oke. Ada komentar. Ya? Ada komentar Velsa belum? Belum, Kak? Iya, Velsa belum kan. Boleh tuh. Undang kucing Adli. Bang For udah belum ya? Aku nggak tahu deh. Sudah. For dulu sudah pernah. Oh, For udah pernah. Ada pertanyaan, Kak? Apakah Raga sudah? Nanti gak boleh tuh rekomendasi. Oke. Kita lanjut, Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Sami Sismi menanyakan, kalau jadi Uma pengennya jadi tipe apa? Frontrunner, pace chaser, late surger, atau end closer? Uma lagi. Sebenarnya ini pertanyaannya tidak harus mengenai kuda, tapi ini bisa secara general dijawab. Iya. Kayak aku lebih suka late surger ya. Kenapa tuh? Biarlah susah-susah dulu, nanti di akhir lebih bagus begitu kan? Dilihat sama orang lain kan kayak nggak bisa ngapa-ngapain, padahal di belakang kita senang-senang aja, biasa-biasa aja maksudnya kan. Oh, paham. Ya, gitu sih aku. Oke. Lebih baik tampak lemah. Biasa aja maksudnya. Iya. Ya, tampak biasa aja tapi sebenarnya luar biasa begitu ya. Iya. Oke. Sudah terjawab, Kak. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan dari aku selanjutnya. Apakah ada yang mau dipromosikan, Baba? Kan apa ya? Paling sosial media apa? Apa tuh? Sosial media kah? Paling aku ada di IG, ada di TikTok, Twitter. Semua username sama @BAAZELARD. Oke. Itu aja paling. Habis kan? Gak ada kayak komis Joki? Nggak ada yang mau ya. Siapa tahu ada yang mau. Gacha. Aku iseng juga sih, itu bukan aku buka secara umum itu juga. Gitu. Tapi kalau joki-joki beginian apakah ada rate ya?
Aku mau jokiin dengan biaya segini begitu. Gimana? Rate apa maksudnya? Misalnya kalau misalnya ada yang mau minta tolong jokiin Wuwa sama Baba, habis itu Baba mau ngerjain misalnya untuk daily, misalnya dalam 30 hari nanti dibayar dengan 100.000 atau 200.000 gitu loh. Oh iya, ada presisnya sendiri maksudnya kan gitu. Oh iya ada. Oke. Kalau misalnya ada yang mau joki, bisa di DM ke Baba begitu. Boleh, DM Discord aja langsung. Oke. Semua game aku bisa sih, cuman ya lihat aja game apa dulu, maksudnya kayak Apex itu biasa dulu ada juga pernah nanya-nanya. Oke. FVP dan kuota tidak menjadi halangan? Aku nggak ada FVP. Oke. Ada komentar Kak, promote jadi calon boleh nggak? Sudah ada yang punya dia Kak. Ada komentar kan belum jelas. Ada komentar Kak, jadi Apex ke Predator boleh kata LK. Boleh. Joki Sim bisa kata Sam Michizwe. Dia aku aja nggak punya SIM Joki Sim. Dia nggak bisa bawa motor. Dia bisa bawa motor Kak, tapi udah lama nggak bawa motor. Dulu pernah jatuh katanya begitu Kak. Betul. Tadi aku mau tanya apa sama si Bapak ya? Mbak, misalnya ya ada yang misalnya minta tolong jokiin Apex, tapi kemudian kamu disuruh nyampein ke rank tertentu, tapi tidak sampai, misalnya begitu, itu apakah tidak jadi dibayar? Atau tetap dibayar? Di awal mintanya apa dulu gitu kan? Kalau aku nyanggupin pasti aku ambil. Kalau aku nggak nyanggupin nggak aku ambil. Gitu paling. Oke. Tapi seandainya disanggupi kemudian tidak tercapai target yang dicapai, dibiarkan aja. Paling minta waktu lebih paling ya. Biasanya kalau area itu kan ada seasonnya, durasi berapa lama gitu kan. Paling sampai durasinya habis biasanya sih. Kayak misalnya reset ranknya 3 hari lagi nih. Terus suruh ngejar ranknya dari rank paling bawah yang nggak bakal bisa. Karena rasanya tidak mungkin ya. Iya. Kecuali pembayaran fantastis ya. Baru yang masuk akal aja maksudnya kalau ngerjain maksudnya. Kita lanjut kalau begitu. Ada komentar dari siapa lagi? Joki renang bisa nggak Kak? Kata dia Chan. Kamu bisa renang Kak? Dulu bisa. Dulu? Sekarang tidak bisa lagi? Udah gak pernah renang soalnya. Nggak tahu ya. Tapi itu kan pengalaman yang basically bisa dicoba sekali nggak sih? Habis itu bakal inget karena udah jadi muscle memory kan? Gak gitu kan? Kan postur tubuh berubah ya Mas. Oh, I see. Nggak tahu saya masih bisa apa enggak maksudnya gitu lah. Kalau misalnya sudah lama tidak renang, mungkin tidak ingat lagi cara renang dengan baik begitu kan? Bisa jadi iya. Oh, I see. Kalau aku soalnya kayak aku, misalnya aku tidak pakai sepeda dalam jangka waktu lama, kan aku masih ingat cara pakai sepeda ya. Gitu loh aku kayak mikirnya. Ternyata tidak begitu. Oke. Kayak Batu mungkin masih ingat. Iya, tenggelam dia bang. Kurang ajar. Kita lanjut kalau begitu Kak, sudah habis. Boleh. Terima kasih banyak Baba. Sama-sama. Alhamdulillah. Apakah mau sekalian dada-dada kepada para penggemar Baba? Thank you semuanya yang udah nonton, udah redeem, udah nanya-nanya, walaupun nggak jelas kayak Mas Rob ya. Sabun batang. Kayak itu ya, kayak apa sih dulu sabun batang? Dulu aku suka sabun batang yang dipakai untuk itu loh, kayak keterampilan SD. Harmoni. Di situ ada nggak sih? Kok Harmoni? Bukan sabun batang Harmoni, apa ya namanya? Dulu soalnya bukan Wings, dulu ada sabun batang warnanya oranye kayak coklat oranye gitu loh. Dulu ada sabun batang yang gitu Kak. Nggak tahu ya apakah di Jawa juga ada yang kayak begitu, tapi kalau di Minang ada sabun batang Asepso. Dulu ada sabun batang Kak, warnanya bukan apa ya namanya? Bentar ya. Apa Lux? Bukan. Itu mah sabun bulat. Dia sabunnya warnanya sabun lokal. Mungkin sabun lokal Kak. Dulu kalau di Minang, pas aku SD dulu ada sabun batang yang kayak begini, dan itu pas dulu SD dibikin pahatan segala macam gitu Kak.
Tapi habis itu ya bawa tangan begitu Kak. Warnanya coklat jadul. Tapi kayaknya cuma itu lokal ya. Itulah ya. Apa ya namanya? Itulah kira-kira Kak. Dulu ada yang kayak begini. Nggak ada yang bikin begitu-begitu dulu PSSD? Nggak. Oke. Ada pertanyaan dari viewer, Bah. Boleh. Ada pertanyaan dari El Kazail, siomay atau batagor, kata El Kazail. Kan sama ya mereka ya? Siomay. Tadi kan pertanyaannya antara mie goreng tanpa bumbu atau siomay tanpa saus. Iya. Aku lebih suka siomay. Karena lebih apa ya? Kayak lebih batagor tuh kan digoreng nih. Iya, tapi kan ada gurih-gurihnya gitu ya? Enggak sih, aku lebih suka siomay. Aku lebih suka, walaupun ada dimsum goreng di rebus, aku lebih suka dimsum rebus. Apa? Ya rebus ya? Apa? Kukus bukan rebus. Iya betul dimsum. Aku lebih suka dimsum kukus. Walaupun ada goreng, aku nggak suka. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Mbak, dari Gwindel. Ini aku tutup ya? Jangan, biarin aja mas, nggak apa-apa. Biar aja. Biarin, nggak apa-apa. Kenapa tuh? Kita lihat mereka sampai jam berapa main. Aku yang capek. Sama. Ada pertanyaan dari Gwindel, Kak, sate atau taichan, Baba? Tanya Gwindel. Tadi juga sate kan? Sate atau taichan? Sate, ya sate. Taichan juga sate. Tapi kan taichan itu lebih ke daging doang nggak sih? Mana aku jelas ini. Iya, oke. Dulunya oke sih menurut aku. Taichan oke. Tapi aku lebih suka sate biasa. Yang pakai bumbu kacang maksudnya kan? Ya, atau sate kayak bumbu kuah Padang. Aku nggak pernah makan. Kenapa tuh? Ya nggak pernah makan aja, belum pernah coba? Iya, belum nyobain. Oke. Bumbu kacang oke. Kita lanjut Kak. Sate bumbu kacang, boleh. Pertanyaan dari El Kazail, semen 3 roda atau kursi roda, Bah? Lu mau di semen? Kita lanjut. Kita lanjut Kak, sudah habis. Nah, mari, sudah habis. Terima kasih banyak Baba. Apakah sudah Sama-sama. mau menutup? Dan sekalian dada kepada para fans yang sudah hadir dari tadi, Bah, dari awal. Terima kasih semuanya sudah nongkrong di sini ya, nonton, nanya-nanya, walaupun nggak jelas pertanyaannya. Thank you semuanya. Bye bye. Oke, habis itu aja Kak. Iya, dah. Oke. Baik, kalau begitu selanjutnya karena sudah selesai, setelah ini ada 2 lagu Kak. Ada request dari Ayu 3009, tadi drama dari Ayu. Kemudian ada request dari Didi Yata dari Banja Naimon Max Nakayoshi. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir, closing segmen, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-99 pada malam kali ini. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya. Sementara break sebentar ya.